Oke. Sembari nunggu teman-temannya, Denis ada yang mau ditanyain nggak terkait dengan quote kita kemarin minggu yang lalu? Denis minggu lalu nggak masuk ya? Ada kegiatan sekolah ya kalau nggak salah minggu lalu ya. Iya. Untuk quote-nya sudah dicoba sama Denis belum? Yang ada di grup. Yang teks part 2. Yang part 2. Sudah dicoba? Kayaknya sudah. Sudah? Bisa jalan lancar? Dari ingatan saya iya. Oke. Tugasnya sudah selesai belum? Sudah coba menyelesaikan tugasnya yang ada di grup WA minggu yang lalu. Mister sampaikan di bagian tugasnya. Sudah coba belum? Masih ingat nggak tugasnya apa? Kemarin tugasnya itu kalau nggak salah Sebentar. di grup Mister sampaikan buat kondisi menang, terus buat kondisi kalah. Nah, yang ketiga ini opsional. Kalau mau nambahkan label pada saat menang dan kalahnya. Udah dicoba belum? Nah, udah dicoba belum? Teman-teman yang lain mana nih? Bentar, Mister coba ingetin teman-teman yang lain dulu ya. Gak ke save. Gak ke save. Gak ke save. Gak ada. Gak ada. Ya, kok bisa gak ke save? Di running nggak kemarin? Kalau nggak di running emang kadang-kadang kalau nggak di running tuh nggak ke save dia. Harus di running dulu. Ya, oke. Halo Hisham. Assalamualaikum. Selamat malam. Suara Mister terdengar di sana Hisham? Oke, sekarang Mister sembari buka ya untuk ininya. Sama screen kayak ada screen. Oke, Mister buka ini. Oke. Nah, terakhir kemarin itu di code kita itu kondisinya seperti ini. Nah, jadi kalau di running itu masih jauh dari sempurna ya, masih jauh dari sempurna. Kita masih mengaktifkan pergerakan player, kemudian pergerakan si enemy-nya. Udah itu aja. Sama ini collide-nya. Collide-nya si barrier. Ini kalau kena barrier dia kembali ke posisi semula. Tapi kalau dia masih menyentuh si enemy-nya, nah itu masih nggak ada efek apa-apa nih. Itu nggak ada masalah dia. Harusnya ada masalah. Entah dibuat game over atau mau dibuat kondisinya kembali ke posisi semula. Nah ini salah satu part yang akan kita bahas di minggu ketiga ini. Minggu terakhir terkait dengan penyempurnaan gamenya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman misalnya mau melakukan penyempurnaan lagi atau modifikasi lagi di presentasi di minggu berikutnya, silakan, nggak apa-apa. Dan nanti akan kita bahas bagaimana cara membuat collide-nya. Sebenarnya konsepnya sama gitu. Nah, ini juga masih belum ada efeknya kalau ketemu bulan nih. Harusnya kalau ketemu bulan juga ada something nih yang terjadi apa terserah mau dibuat reset boleh, mau dibuat game over boleh. Nah, kemarin Mister udah menyampaikan tugasnya juga kan? Nah, ini juga masih belum ada efeknya kalau menyentuh bumi. Harusnya dia dibilang menang atau tampilan yang lain. Nah, ini nanti kita akan sempurnakan. Nah, kembali ke code-nya. Jadi code-nya seperti ini. Nah, tugasnya kemarin itu yang ada di grup WA. Mana tadi grup WA-nya? Ke bawah. Kemana grup WA-nya? Oh, ini dia. Nah, ini dia tugasnya ya. Buat kondisi menang jika astronot menyentuh Earth. Buat kondisi kalah jika astronot menyentuh salah satu enemy. Kan ada dua tuh, bulan sama bintang.
Nah, yang ketiga ini opsional, terserah mau ditambahkan label boleh, mau nggak boleh. Nanti kita akan bahas semuanya di sini. Nah, untuk Hisham, apakah sudah mencoba? Oke, sudah ada bergabung lagi Yumna. Selamat malam Yumna. Assalamualaikum. Suara Mister terdengar jelas di sana Yumna dan Hisham? Ups, ada chat. Tidak bisa buka VN itu apa? Oh, clear. Oke, thank you Yumna. VN itu apa Hisham? Oh, maksudnya Visual Studio Code kah? Oh, live. Oke, mungkin ada permasalahan jaringan. Yumna, bagaimana dengan tugas yang minggu lalu? Apakah sudah dicoba untuk mengerjakan? Untuk Danish coba di ini lagi ya, di kopas lagi, kemudian di play. Nah, nanti coba di close, dimasuk lagi ke Visual Studio Code-nya. Takutnya nggak ke-save lagi nanti waktu di part 3-nya. Teman-teman ada yang mengalami kehilangan code juga nggak? Memang terkadang ketika kita nggak di running code-nya, itu nggak dianggap di save oleh si sistem. Jadi nggak ke save. Jadi usahakan di running error nggak apa-apa. Yang penting di running dulu aja. Yumna dan Hisham, apakah suara? Apakah tugasnya sudah dicoba dikerjakan? Ya, Hisham? Sudah, Mister. Udah Sudah. bisa nih suaranya. Oke, sekarang coba di ini tampilkan. Mister mau lihat. Yang punya Hisham dulu deh. Oh iya, sebentar, Mister. Oke. Tugasnya ada dua ya, tapi tiga itu opsional. Kalau mau dikerjakan juga nggak apa-apa. Silahkan. Itu juga bisa dikerjakan dengan menggunakan materi kita di minggu yang lalu. Untuk Yumna gimana? Oh ya, tadi waktu Mister mendemonstrasikan code kita terakhir di part 2 tadi Yumna sama Hisham udah masuk atau belum ya? Sekarang Mister coba demonstrasikan lagi. Jadi minggu yang lalu kita udah sampai ke bagian control loop-nya dengan menggunakan event get, di mana ketika user nanti ngeklik tombol close di bagian sini ya misalnya ya, itu dia akan keluar dari programnya. Betul-betul keluar ya. Makanya di sini kita gunakan variable run untuk memanipulasi bagaimana perlakuan si loop-nya. Betul-betul keluar dari aplikasi. Berbeda dengan yang ini, loop di dalam sini. Sorry, conditionalnya di dalam sini. Yang di dalam sini mengatur alur mainnya. Ketika dia masuk game over atau game overnya bernilai true, maka dia harusnya tidak akan merunning gamenya. Atau gamenya nggak dijalanin, tapi aplikasinya tetap hidup, tetap jalan. Nah, selain kita gunakan event type quit, kita gunakan event type-nya yang key down untuk mendeteksi si keyboardnya, pencet-pencetannya keyboard, tombol-tombolnya keyboard, entah itu yang kanan, kiri, atas, bawah, dan sebagainya. Kemudian di kontrol game overnya ini yang tadi Mister sampaikan, mengendalikan bagaimana alur permainannya. Nah, di sini terakhir kita sampai ke bagian sprite collide. Di mana sprite collide ini dia bisa ngecek kondisi sprite yang dia hanya single dengan kondisi group sprite. Barriers ini group sprite. Kalau cuma mau pakai antar sprite, kita gunakan collide track. Nah, minggu yang lalu udah kita demonstrasikan juga. Nah, berhubung kita gunakan barriers yang barriernya nggak cuma satu. Nah, kita lihat di sini kan kodenya ada yang barrier H sama barrier V. Ada dua barrier. Sehingga kita buat sprite group nih. Nah, karena kita gunakan sprite group, kita bisa gunakan untuk collide-nya menggunakan sprite collide. Tapi kalau sekali lagi, kalau kita ingin membuatnya hanya satu persatu saja, single sprite, maka kita bisa gunakan collide rect. Ini sprite astronaut sama sprite barrier H image. Jadi satu-satu, bukan antara satu dengan banyak sprite. Enggak, kalau yang collide rect satu-satu, kalau sprite collide satu sprite dengan banyak sprite. Kayak gitu. Oh, siap. Mister, Siap, Dennis mana? kayaknya saya belum download Win, saya belum download PNG.
Oh, wait. Asetnya dulu deh, Mister tunjukkan. Asetnya udah sama seperti ini belum, Denish? Ada astronot, background JPEG, kemudian barrier PNG, PNG-nya ada dua, H dan V. Yang ini nggak kita pakai, ini Mister hapus aja deh. Ya. Ada art, udah sama semua belum? Enggak, Udah? Loose? Ini bebas ya. Ini terus kemarin belum. Mister dadakan ini. Terserah nanti teman-teman mau pakai yang ini nanti Mister upload. Ini Mister lupa kemarin. Belum upload karena ini kemarin kita dadakan ini kita ambil dari Google. Yang ini win sama star dan Oke. moon ya. Winnya belum ya? Win sama lose belum ya? Berarti ya punya Danish. Win sama Luz belum. Oke, moon sama Peluru juga harus starnya ada. gimana? Moon dan Star sudah. Moon dan Star sudah. Sudah. Peluru, Yang belum lulus sama win aja ya. ya. Oke. Peluru, Uh-huh. ada peluru dan PNG itu dipakai enggak? Yang mana coba tunjukkan ke itu Peluru, di screencast dulu. peluru. Oh, peluru nanti kita akan pakai. Tapi belum kita pakai di code yang ini ya, Denis ya. Nanti kita pakai. Enggak. Nah, nanti Mister akan upload juga di grupnya. Ini sebenarnya Hmm. bebas kalau mau pakai peluru kayak gini juga boleh. Kemarin Mister nyari peluru apa ya udah peluru biasa aja kayak gini. Ntar Mister akan upload jadi nanti tambahannya sebenarnya hanya peluru aja untuk yang di pertemuan ketiga ini. Nanti Mister akan upload yang lose sama win juga ya. Kemarin kita belum upload juga. Mister coba upload di sini. Nanti silakan di-download kalau ingin menggunakan aset yang sama dengan Mister. Kalau nanti pas waktu presentasi teman-teman memodifikasi asetnya silakan. Justru itu yang Mister tunggu. Bagaimana modifikasi yang teman-teman lakukan di Visual Studio Code-nya. Oh, gitu. Ntar ya, asetnya Mister ini dulu, Mister upload dulu. Ada 3 ya berarti. Peluru, loose, sama win. Ini bebas aja sebenarnya. Oke. Win JPEG, peluru PNG, loose JPEG. Oke, silakan di-download di grup ya. Nanti kita akan lanjutkan. Aset yang baru sebenarnya hanya di peluru aja. Yang kemarin Mister lupa ya untuk yang di bagian loose sama yang win. Karena sebenarnya ini menjadi tugas teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pakai aset yang lain bebas, nggak apa-apa, nggak masalah. Mister kemarin kan mencontohkan saja. Oke, ntar kita akan bahas di sini. Mister close dulu. Close to the right. Yap. Nah, balik lagi ke sini. Jadi aset yang akan kita pakai kurang lebih seperti ini. Ada banyak nih yang kita pakai gambar-gambarnya. Nah, kalau ininya programnya cuma satu ya. Ini Mister membuat beberapa ini karena Mister mengajar di kelas-kelas yang berbeda. Jadi Mister buat banyak labirin di sini. Nah, sekarang kita pakai yang labirin PP kalau yang di punya Mister ya. Tapi kalau teman-teman harusnya cuma labirin.py aja seharusnya. Cuman ada satu. Oke, Mister tutup dulu untuk explorernya dibuka aja deh. Sembari sekalian teman-teman nyocokin kira-kira bentuknya seperti ini untuk di bagian aset-asetnya. Oke, siapa tadi yang baru bergabung? Oh ya Juno. Halo Juno. Assalamualaikum, selamat malam. Suara Mister terdengar jelas Juno di sana? Clear? Dan satu lagi Abel. Halo Abel, selamat malam. Assalamualaikum. Apakah suara Mister terdengar jelas Abel dan Juno? Ada Hisham, Yuna, Juno, Danish, sama Abel. Oke, sudah 5 orang. Jelas. Oke, sip. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait dengan apa yang udah kita pelajari di minggu yang lalu? Kalau nggak ada, Mister yang mau nanya nih. Seperti biasa. Enggak. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, Mister mau nanya. Di code kita ini ya, yang masih minggu lalu ya, kita ngomongin minggu lalu. Eh,
bagian code mana yang bisa membuat enemy-nya itu bergerak secara otomatis tanpa kita kontrol? Sebentar. Saya punya pertanyaan. Itu tadi Win PNG atau Win JPEG? WinJPEG. Oh, salah. Salah download. Ini ya asetnya, Mister buka lagi. Yang WinJPEG itu kayak gini kemarin Mister dapatnya. Ada gambar piala. Kalau yang loose berarti yang ini, yang gambar orang mengibarkan bendera putih. Oke, lanjut ke pertanyaan Mister tadi. Bagian code mana yang dia bisa membuat pergerakan si musuhnya itu? Si musuh ini maksudnya si bulan sama bintang ya. Oke, Mister tunjukkan hasilnya tadi nih. Nah ini, bagian code mana yang bisa menggerakkan bintangnya ini naik turun sama yang apa ini bulan, masya Allah susah banget. Kanan kiri. Bagian code mana? Bagian code mana yang bisa menggerakkan bulan naik turun? Bintangnya naik turun dan bulannya ke kanan dan ke kiri. Dah, bentar, Mister ganti share screen-nya. JPG atau JPEG tadi? Yang apa nih? Yang Win dan lose. Win dan lose JPEG, JPEG. Nah, udah muncul ya maze game-nya. Di dalam permainan ini, bagian code mana yang bisa menggerakkan bintangnya naik turun dan si bulannya itu ke kanan ke kiri? Bagian code mana? Sebutkan. Mister berharap teman-teman bisa membaca code yang udah kita buat. Jadi teman-teman kalau mau modifikasi clear. Bagian code mana? Boleh sebutkan nama barisnya, nomor barisnya. Bagian code yang mana? Yang bisa menggerakkan dia naik turun dan ke kanan dan ke kiri. Hisham? Jadi nggak ada pertanyaan nih ya, Mister yang nanya nih sekarang. Hisham? Halo? Apakah ada? Bagian code mana Hisham? Yang menggerakkan naik turun dan kanan kiri. Oh tadi Hisham? Iya gimana? Atau Denish? Siapa nih? Saya bisa menjawab pertanyaannya. Boleh. Yang mana? Jika saya ingat benar, yang key kan, yang key, Yang ke kanan ke yang key kan? yang kanan dan ke kiri yang mana? Code mana? Baris Bukan. keberapa? Yang bukan. Yang E-type. Yang kontrol kan, kontrol asalnya. Iya. Ini yang enemy ya, yang Anime. enemy ya. Bukan Oh, yang astronaut, enemy. enemy. Enemy-nya itu kan dalam itu Enemy. kan di ini screencast Mister itu yang bintang sama bulan. Nah, itu bagian code mana yang dia tuh bisa menggerakkan yang bintang bisa naik turun. Nah, yang bulan tuh bisa kanan kiri. Ya, code-nya yang mana? Boleh nyebutin nama barisnya boleh? Yang vertikal horizontal. Oke, nice. Jadi metode vertikal dan horizontal. Mister lanjut. Metodenya udah ketemu ya, vertikal dan horizontal. Sekarang kalau kita menggerakkan ke kanan ke kiri, berarti koordinatnya yang mana? Koordinatnya X ya. Kalau yang ke kanan kiri, X atau Y? Yang kanan kiri itu X, X. yang atas bawah itu Y. Oke. Pergerakannya, kecepatan pergerakannya diatur oleh variabel apa? Kecepatan. Hah? Di sini nggak ada Speed. variabel kecepatan. Nah, Speed. speed. Oke, nah. Speed. Hati-hati ya, di dalam program tidak boleh diartikan. Kalau di situ disebut speed, teman-teman jawab kecepatan, ya secara bahasa Indonesia betul. Tapi secara program itu salah. Jadi kalau teman-teman ikut olimpiade atau apapun, ada kondisi seperti itu, jangan mengartikan atau membahasa Inggriskan kebalikannya. Pokoknya sebutkan nama variabelnya. Bahkan kalaupun nanti di situ tertulisnya SPED, bukan SPEED, terus ada pilihannya yang SPEED, teman-teman menjawab SPEED itu salah. Oke, hati-hati ya. Program itu detail. Komputer itu detail. Hanya 1 dan 0. Nggak ada ceritanya abu-abu di tengah-tengah. Oh, ini kurang E nih. Terus komputernya bisa nambah sendiri. Nggak bisa. Oke, hati-hati. Nice.
Nah, sekarang yang pertanyaan terakhir terkait dengan tugas yang sebelumnya di bagian minggu yang lalu, kan ada membuat menang atau kalah ketika dia menyentuh enemy. Kalau kita asumsinya enemy-nya hanya satu, fungsi apa yang digunakan untuk mendeteksi sentuhan antara astronot dengan musuhnya? Ingat, asumsinya enemy-nya hanya satu. Collision. Collision-nya yang collision-nya apa? Ada dua soalnya yang udah kita pelajari kemarin. Collision yang Fungsi apa? Fungsi collision. lagi. Oke. Yang lain. Ini diborong Dani semua nih. Oh, spread the collide. Spread collide. Sprite collide. Spread collide. Sprite collide. Yakin? Ya, Yakin ya? Dikunci ya? ya. Ada Karena saya juga gak ya? ada yang lagi. Karena saya gak lihat lagi. Gak ada yang lain ya? Lihat di Iya, bagian yang sekarang Mister Comment. Di situ ada apa? Di baris 110 sampai 112. 110 sampai 110. Ada juga collide di situ. Hati-hati. Kemarin kita mendemonstrasikan antara grup dengan single sprite, satunya lagi antara satu sprite dengan satu sprite atau single sprite dengan single sprite. Sudah benar tadi jawabannya Danish menggunakan fungsi collision, tapi collisionnya itu bukan yang sprite collide. Kalau sprite collide kita lihat di sini dia antara single sprite si astronot dengan barriers. Barriers itu multi sprite ya. Dia itu list. Itu kenapa kita pakai sprite collide. Tapi kalau single sprite antar single sprite yang lain itu pakai collide rect. Ini sengaja Mister komen nih kemarin. Karena ini menjadi salah satu tugas teman-teman sebenarnya. Mister udah kasih hint, yaitu membuat menang atau kalah. Itu. Oke, nice. Good. Nah, ini ya lihat ya barriers dia dalam bentuk list. Tapi list group. Grupnya grup apa? Grup sprite. Bukan list biasa yang cuman indexing gitu enggak. Ini list group untuk sprite. Memang dikhususkan untuk membuat grup sprite. Makanya kita cara menambahkan objeknya itu kita pakai .add bukan .append. Ya, sekalian mereview apa yang udah kita pelajari kemarin terkait dengan list-listnya. Oke, nice. Nah, sekarang kita akan coba bahas. Kita mulai masuk ke bagian yang kemarin kita ada tugas. Ya, Mister buka dulu WA-nya. Tugasnya itu kan yang ini ya. Buat kondisi menang kalah dan opsionalnya tambahkan label. Mister copy dulu. Mister taruh di sini. To-do-nya. Taruh di bawah. To-do. Mister komen semuanya. Nah, biar nggak ngerusak program kita. Nah, sekarang kita buat dulu, kita bahas dulu. Tadi teman-teman ada yang mungkin sudah. Oh, tadi Hisham udah mengerjakan tadi ya? Coba Hisham di share screen dulu. Punya Hisham? Tadi kayaknya Hisham bilang sudah tadi ya? Cuman tadi tiba-tiba Hisham. Ditayangin, Mister. Oh iya dong. Mister lihat. Mister stop dulu share screen Mister. Mister pengen tahu dulu gimana kreasinya teman-teman. Di sini teman-teman bebas berkreasi ya. Error pun nggak ada masalah. Kita belajar bareng. Mister juga pernah error kok. Nggak Mister yang terus nggak error sama sekali. Tenang aja. Silakan Hisham, nggak apa-apa. Jadi kita tahu nih, Mister mau share screen dulu. Punya Hisham. Oke. Kalau kena bintang, dia harusnya, atau enemy-nya dia harusnya game over. Oke, nice. Kalau kena ini, yang kena bumi, udah bisa menang juga? Halo Hisham? Nge-lag? Apa tiba-tiba? Ya, sebentar, Mister. Oh, oke. Siap. Nah, ini bebas ya, gambarnya terserah teman-teman. Boleh mau pakai gambar yang punya Mister atau mau pakai punya gambar teman-teman sendiri juga boleh. Nah, ini speednya kayaknya dikencengin nih sama Hisham nih. Jadinya kenceng nih astronotnya. Oke, mantap. Good.
Nah, sekarang coba diperlihatkan kodenya Hisham. Mister mau lihat dan coba jelaskan ke teman-teman. Hisham menggunakan kode apa bisa membuat seperti itu? Untuk win-nya seperti apa, lose-nya seperti apa? Dijelasin, Mister. Yoi. Gaskeun. Di share screen code-nya ya, punya Hisham. Nanti di minggu depan, pada saat presentasi, teman-teman juga menjelaskan ya, apa yang udah teman-teman buat, apa yang teman-teman udah modifikasi. Modifikasinya bebas, mau aset boleh. Nah, sekarang coba Hisham dulu deh. Bagian mana Hisham code-nya yang bisa membuat win dulu deh. Sorry, lose dulu. Yang kalah dulu. Tunjukin code-nya, jelaskan. Kenapa kok Hisham pakai itu untuk membuat win lose-nya? Gimana, Mister? Dijelasin. Dijelaskan yang bagian win lose-nya aja. Code mana yang Oke. bisa membuat win sama lose-nya aja. Supaya kita bisa belajar bersama nih. Mister juga belajar, teman-teman juga belajar. Mister ini buat gambarnya oke ini win. Oke, gambarnya Kalau diakses dari situ. Di baris ke-72 ya? ya 72 Hmm. ini untuk gambarnya. Oke. Terus untuk ininya menggerakkan kursornya pakai ini, Mister. Case apa? Oh, ini udah modifikasi pakai GetPress ya. Kita belum belajar sampai situ nih. Oke, Iya, saya nanya-nanya sama ChatGPT. ya oke. Bisa. Bedanya apa? Nah, sekarang kebetulan Hisham membuat GetPress. Nah, sekarang Mister tanya, bedanya sama yang Mister kemarin ajarkan apa, Hisham? GetPress sama dengan yang nggak pakai GetPress fungsinya. Cuman key down aja. Kurang tahu nggak, Mister? Hisham pada saat kemarin mendemonstrasikan ada yang ngerasa berbeda nggak? Iya sih, Mister, kayak apa cepat lambatnya gitu. Oke, nice. Eh, Sebenarnya perbedaan antara GetPress dengan yang kita hanya menggunakan keydown itu pada saat kita mendapatkan respon dari si keyboardnya. Kalau keydown, responnya itu setiap dia dipencet. Kalau GetPress, setiap dia ditahan. Saat dia ditahan, dia akan selalu dapatkan respon. Itulah kenapa tadi pada saat Hisham main, itu smooth pergerakannya. Hisham pencet kiri, dia terus bergerak ke kiri. Berbeda kalau keydown. Keydown kita pencet pertama, terus kita tahan, dia nggak akan bergerak terus ke kiri, tapi dia hanya sekali bergerak. Karena sensor yang dilihat atau fungsi yang dilihat dia, ya dia akan membaca ketika dipencet tombolnya, bukan ditahan tombolnya. Itu bedanya. Nah, sebenarnya GetPress ini nanti pada saat kita udah masuk ke bagian berikutnya. Tapi nggak apa, oke. No problem. Yang penting teman-teman tahu ya, itu fungsinya. Supaya nanti teman-teman kebayang, kalau teman-teman mau pakai model keydown seperti apa, yang mau model pakai GetPress seperti apa. Memang betulnya, lazimnya ketika kita menjalankan suatu sprite, itu pakai GetPress. Supaya smooth. Yang tadi tuh, yang Mister sampaikan. Jadi ketika dia ditahan, dia terus jalan. Terus ke kiri. Selama yang kita tahan itu kiri ya. Nah, nanti kalau kita tahan kanan juga sama, dan seterusnya. Oke, nice. Good job, Hisham. Eksplorasinya udah lumayan bagus tuh. Sekarang coba balik lagi ke lose sama win-nya. Mana lose sama win-nya? Code mana yang bisa menyebabkan dia kok bisa dia muncul lose dan bisa muncul win? Menggunakan code Berisi di code keberapa? Mister, Oh iya, Mister bisa dengar saya tidak? terdengar Denis jelas? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Iya, karena saya koneksi lagi sedikit buruk. Mister lihatnya seperti Frozen. Oh, yang punya Mister, maksudnya gambar Mister ini nge-freeze. Gambar Mister dan screencast. Oh, itu. Sebentar, Mister matiin video Mister dulu deh. Mungkin berat di bandwidthnya. Oke. Mister ada lagi screencast atau? Ya, ini screencast Hisham. Mister lagi nge-screencast punya Oh, Hisham dulu. saya gak kelihatan, gak ada.
Oh, Ta- Oke, oke, saya kan keluar situ kembali lagi ya. oke, oke, silakan. Oke, coba dilanjut lagi, Syam. Bagian mana yang tadi bisa membuat win sama lose? Fungsi apa yang dipakai? Fungsi yang mana? Untuk menangnya bisa ya. Ya, Kalau yang menang mana? untuk apa namanya game over Mm-mm. di sini bisa dipakai. Apa Di namanya? Gimana jelasinnya ya? baris keberapa? Ini Ini sih Ada Denis, gimana Denis? Apakah sudah terlihat pergerakan dari belum screencast-nya? belum bisa. Bisa hidupin kamera lagi? Mister hidupin kamera lagi, ntar tambah berat. Oke, coba ya. Gimana? Kamera Mister? Oh, Mister bergerak? iya, kamera Mister bagus. Oke. Kalau yang ini screencast-nya, Enggak kelihatan, cuman Mister abu-abu. bantu pakai entire screen aja dulu deh. Mister matiin dulu yang punya Hisham. Mister kembali ke punya Mister lagi. Sebentar, sebentar. Mister belum share sound-nya. Oke, kalau sekarang gimana? Pergerakannya Hisham udah terlihat jelas? Bergerak dia? Tidak, masih abu-abu. Waduh. Oh, gak apa. Bisa. Sudah muncul ya? Tapi agak Ya, lag dikit ya? Bentar, Mister matiin videonya ini aja dulu deh, biar nggak terlalu nge-lag. Oke, memang agak lama nih. Kayak gimana Dennis? Sudah muncul layarnya Hisham? Layar code-nya? sudah. Sudah ya? Oke, sekarang coba Hisham lanjutkan. Bagian fungsi mana yang bisa membuat win sama lose? Tadi yang win dulu deh. Yang win dulu yang mana? Baris keberapa? Supaya teman-teman juga clear. ini untuk apa namanya menangnya saya pakai di sini misalnya. Oke. Ini bagian untuk apa ketika menang. Oh ini bagian lose ya misalnya kalah. Ya, oke. Win. Pakai collide track ya? Iya misalnya oleh track. Oke. Jadi ini pendefinisiannya satu-satu. Nah, teman-teman bayangkan, ini masih mending ya, pakai 2 musuh. Kalau ada 500 musuh gimana, Aisyah? Kebayang nggak ngetik ornya itu berapa baris? Iya banyak Banyak ya ya. misalnya. Iya. Sebenarnya bisa digunakan menggunakan sprite collide, Hisham. Yang udah kita pelajari di 107. Nah, tapi ini udah bener. Nggak ada yang salah. Cuman Mister mau memberi gambaran ke teman-teman, code itu juga bukan masalah betul atau salah, tapi masalah capek atau enggaknya tangan kita ya. Sama sama ini, memori kita yang harus kita pakai. Semakin banyak baris, memorinya akan semakin besar. Ya kan? Kitanya juga capek tangannya. Itu beneran. Jadi ini bukan bukan guyonan ya, tapi emang beneran. Ada suatu prinsip kalau di dalam code itu ada namanya prinsip dry. Don't repeat yourself. Kalau polanya sama, jangan dibuat repeat, tapi buat sesuatu yang kita bisa nanti cukup sekali ketik, tapi untuk mencakup semuanya. Karena tadi repetisinya itu nggak cuma sekali dua kali kalau udah project besar. Ya kayak tadi Mister bilang, misalnya musuhnya ada 500 gimana? Capek dong kita. Mengetik satu-satu, satu error gimana? Susah mendeteksinya. Nah itu hati-hati. Nah, tapi ini udah bener. Good, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Win loss-nya udah oke. Nah, sekarang Mister akan coba memodifikasi code yang Hisham punya ini supaya nanti bisa lebih simple lagi dengan menggunakan sprite collide. Oke, untuk yang teman-teman yang lainnya mau ditanyakan dulu nggak? Jadi Hisham ini udah oke, udah bener untuk penggunaannya. Kita menggunakan yang collide track juga boleh. Dia akan cukup efektif kalau kondisinya minim kondisi enemy-nya ya atau mau dibuat sensor tabrakannya. Tapi kalau dia banyak kurang efektif karena ya itu tadi bargaining-nya dengan kita capeknya kalau harus diketik satu-satu, kemudian sama memorinya harus tambah besar lagi karena barisnya makin banyak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Good job Hisham. Makasih sudah mencoba untuk membuat Iya bisa sama-sama. mantap. Yang lainnya nanti coba ya. Kalau misalnya ada eksplorasi silakan dieksplor. Nah, Mister akan balik lagi ke code-nya. Ini Mister close dulu. Tuh. Oke, jadi sebenarnya udah benar tuh yang punya Hisham pakai yang ini ya, collide track. Nah, tapi ini sebenarnya bisa disimplifikasi dengan menggunakan sprite collide. Caranya gimana? Sama tahapannya.
Kalau kita ingin menggunakan sprite collide, nih saya tutup dulu. Kalau kita ingin menggunakan sprite collide, pastikan kita punya listnya. Kalau ini tadi adalah kondisi menang kalahnya itu pada saat salah satu kondisinya itu dipenuhi, kalau kalah berarti salah satu sprite yang enemy-nya kena, kalau menang sprite-nya cuma satu, ort-nya yang menang. Berarti kalau yang satu kita bisa pakai collide track. Tapi kalau yang lebih dari satu, lebih baik gunakan yang group supaya lebih efisien code kita. Nah, sekarang yang menang dulu ya, karena satu sprite kita tinggal ganti ini aja, yang awalnya barrier jadi ort, kemudian ini kita hapus. Ini wajar kalau cuma satu per satu kita pakai collide track, dan ini kita buat win misalnya kan, karena dia menyentuh si ort. Nah, sekarang gimana loose-nya? Loose-nya itu mirip seperti ini. Jadi kita copy dulu. Jangan taruh sini, taruh bawahnya. Copy di sini. Nah, sekarang ini Mister mau hapus dulu. Kita butuh cuman code atasnya. Kita buat list dari enemy-nya. Di mana kita buat list enemy-nya? Sama caranya kalau kita membuat barriers. Jadi enemy-nya udah terdefine dulu di atas. Kemudian baru kita define enemy dalam bentuk group. Enemies. Sama dengan sprite.group. Kemudian kita add enemy-nya masing-masing ke dalam grup enemies ini. Satunya lagi store. Oke. Setelah dapat grupnya, sama konsep tadi, masukkan ke dalam sprite collide-nya. Sprite collide-nya bagian mana grupnya itu? Bagian argumen nomor 2. Ini argumen nomor 1, ini argumen nomor 2. Di mana argumen nomor 2 ini adalah bentuk dari si grup sprite-nya. Berarti ini kita buat yang enemies ya. Kita buat false supaya tidak saling menghilangkan. Ini materi yang kemarin ya, ada false, ada true. Kalau true, dia akan saling menghilangkan. Yang kena itu yang akan menghilangkan. Kemudian ini kita buat dia game over sama seperti ini, tapi dia dalam kondisi lose. Ininya ganti lose. Oke. Nah, ini kalau kena salah satu aja enemy-nya, maka dia akan membuat game over. Nah, ini kan kalau ini 500 baris, 500 grup, ya tetap aja code-nya itu cuma 3 baris, nggak lebih. Tapi kalau modelnya or, nah itu pasti akan semakin dia banyak enemy-nya, maka akan semakin bertambah barisnya. Kalau kita running, kondisinya sama nanti seperti yang tadi Hisham demonstrasikan. Ini misalnya Mister sentuhkan ke si bintang, nah kalah. Begitu pula kalau kita sentuhkan ke yang si bulannya. Sebentar, ini kayaknya terlalu lambat. Mister mau kencengin dulu deh astronotnya. 20. Biar bisa menghindari. Oke. Nah, ini tadi bintangnya ya. Ya. Oke, sekarang kita coba pakai yang bulan. Nah, sama. Ya kan? Hasilnya sama. Tapi dia code-nya lebih sedikit. Begitu pula ketika kita misalnya menyentuh yang si Earth. Dia harusnya menang ya. Oke. Nah, ini kalau dilihat pergerakannya, Mister kan patah-patah nih, karena Mister harus pencet berkali-kali. Kalau punya Hisham tadi yang get press, itu sekali ditahan, maka dia akan terus terdeteksi, oh ya ini lagi aktif buttonnya. Nah, ini yang winner. Nah, seperti itu ya. Jadi, bisa kita buat simple dengan menggunakan sprite collide. Jadi, yang awalnya collide track-nya banyak, or-nya kita buat aja satu, tapi kita dalam bentuk enemy-nya group sprite. Oke, jadi ini sebenarnya 1 dan 2 ini cukup dalam bentuk satu code saja. Dua code ini aja. Dua fungsi, collide track dan sprite collide. Nah, kalau yang label ini opsional, teman-teman bisa tambahkan tulisannya. Misalnya kalau kita membuat label, Mister sedikit review juga sama seperti yang bukan minggu yang lalu ya. Pembelajaran kita yang di fast clicker. Kita gunakan label. Ingat fungsinya, kita harus ngerender font. Nah,
Font itu kita bisa render dengan kondisi kalau kita membuat Pygame seperti ini, Pygame import all, kita nggak perlu lagi mendefinisikan pygame.init, tapi kita langsung definisiin fungsinya. Karena kita butuh merender font, maka kita langsung buat fontnya. Ini misalnya yang opsional kita coba kerjakan ya. Kita tambahkan label win dan loose-nya. Kita kita initiate dulu fontnya, font init sesuai dengan fungsi yang mau kita pakai. Kemudian kita tentukan dulu jenis font yang akan kita pakai. Misalnya font text sama dengan font.sys font. Ini menggunakan yang sama seperti di Face Clicker ya, kalau nggak salah ya. Kemarin kita juga sudah mencoba seperti ini. Verdana misalnya, atau pakai Times New Roman boleh, terserah teman-teman. Kita pakai yang defaultnya sama seperti yang dulu. Kemudian ukurannya kita buat 70 misalnya, ukuran fontnya. Kemudian baru ketika kita udah menyelesaikan bentuk fontnya, kita definisikan image dari tulisan win-nya. Bebas tulisannya, mau pakai you win, kamu menang, dan sebagainya bebas. Misalnya Mister buat dia objeknya win text, sama dengan kita panggil font text-nya yang udah kita buat di atas, kemudian kita buat render. Fungsi render ini apa? Untuk menampilkan tulisan yang udah kita set di dalam code kita. Misalnya tulisannya sederhana aja, you win. You win. Kemudian kita set argumennya yang lain, defaultnya, kemudian warnanya. Warnanya bebas. Misalnya kalau win pakai ini kombinasi red green blue ya, RGB ya, tapel RGB. Jadi ini adalah RGB. Tapi ini dalam bentuk angka. Maksimal adalah 255. Misalnya kalau kamu menang, Mister mau buat green, warnanya green, 255 dipentokin. Ininya 0 semua. Nah, kalau yang kalah misalnya Mister mau buat loose text, you lose, red, warnanya menyala merah. Red-nya Mister pentokin, green blue-nya Mister nolkan. Jadi yang dominan menjadi warna merahnya. Nah, setelah image untuk dalam bentuk teksnya sudah tercreate, sekarang tinggal kita gambarkan ini ke dalam aplikasi kita. Dengan apa? Dengan Blip. Sama. Kayak pada saat kita membuat kelasnya. Jadi pada saat window ini misalnya, Mister panggil lagi window.blip. Kemudian panggil image yang udah kita buat tadi. Win text. Posisinya misalnya kita buat 150, 200 gitu ya misalnya ya. Entah ini cukup enggak ya. Kita coba-coba aja. Nah, sekarang yang loose-nya kita buat yang loose text. Loose text. Nah, sekarang kita coba running ya. Ini kita mau menambahkan optional label di atas gambar. Ingat, layering-nya juga seperti ini ya, di atas gambar. Jadi setelah gambarnya muncul baru ditaruh tulisan. Kalau kebalik, maka tulisan ini ketutup sama gambar. Konsepnya layering ya, teman-teman ya. Hati-hati. Misalnya ini Mister pentokkan ke sini, tang. Nah, layering. Gambar dulu muncul baru tulisan you lose. Nah, kalau kebalik, lihat apa yang terjadi kalau kebalik. Mister turunin. Ini yang ini yang loose-nya ini. Tulisan dulu Mister munculkan, habis itu draw. Yang terjadi adalah harusnya tulisannya nggak akan kelihatan karena ketutup sama layer draw. Kalau teman-teman terbiasa dengan Photoshop, itu ada layeringnya atau aplikasi editing yang lain. Nah, ini kan hilang kan ya? Sebenarnya bukan hilang, tapi ketutup sama ini karena awalnya dia tulisan baru ditutup sama gambar. Oke, kebayang ya? Jadi layering itu penting. Yang perlu dipahami di dalam Pygame ini dia menggunakan layering. Mister balikin lagi. Oke. Clear ya tugasnya? Wah, kita bahas tugas semuanya nih. Ada yang mau ditanyakan dulu? Gak ada? Ya, Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan coba masuk ke bagian presentasi kita. Melengkapi yang part 3-nya. Part 3-nya sebenarnya nggak terlalu banyak yang harus dimodifikasi. Karena kita tinggal pakai semua fungsinya. Paling ada satu fungsi baru. Karena kita akan mencoba untuk mengkolabkan antar grup. Nah, itu konsepnya. Oke, sekarang Mister akan coba
kembali ke perencananya dulu. Kemarin kita kan sudah merencanakan sesuatu seperti ini ya. Ada presentasinya, UI UX-nya, fungsionalisinya, dan collision-nya. Collision-nya yang udah kita buat apa? Yang pemain versus dinding udah, ya kan? Versus musuh udah. Sprite terakhir yang art tadi udah. Nah, sekarang ini nih, ada peluru. Ini opsional sebenarnya, tapi kita akan coba pelajari ya. Bagaimana cara kita membuat antar grup peluru dengan beberapa sprite yang lain. Misalnya dinding, misalnya musuh, dan sebagainya. Yang dia lebih dari satu. Kan dinding kita ada dua nih, ya kan? Musuh kita juga ada dua, kan lebih dari satu nih. Jadi nggak mungkin menggunakan sprite collide. Pakai apa nanti? Kita lihat di bagian ininya, presentasinya. Jadi nanti harapannya seperti ini paling tidak. Gambarannya nanti si playernya akan menembakkan sebuah peluru atau lebih dari satu peluru. Nah, nantinya kalau kena si playernya, kena si musuhnya, musuhnya akan menghilang. Tapi kalau kena si wallnya nggak hilang, pelurunya yang hilang. Jadi nggak tembus, ya. Kemudian kalau sampai ujung sebelah kanan ini, dia hilang pelurunya. Nggak boleh ada terus, karena dia akan makan memori. Selama sprite itu masih bergerak, meskipun dia udah di luar layar, dan sprite itu masih kondisinya on, live maksudnya ya, maka dia akan menghabiskan memori yang ada di dalam resource kita. Itu konsepnya, hati-hati pada saat kita mau menggunakan hal-hal yang seperti ini, karena loopingnya nggak berhenti. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang belum kita kerjakan, yaitu peluru. Kemudian bagaimana ini pergerakan musuh otomatisnya udah ya, yang kanan, kiri, atas, bawah. Cuma nanti kita akan buat lebih simpel lagi, kita nggak define satu persatu, tapi kita define satu untuk semua. Kemudian pelurunya versus dinding dan musuhnya. Oke, nah sekarang kita kembali ke bagian kelasnya dulu. Review sedikit terkait dengan kelas. Kita udah punya beberapa kelas. Ada kelas game sprite, ada kelas player, sama kelas enemy. Sembari Mister tunjukkan code-nya. Ini ya, ada 3 kelas. Di mana kelas ini sebagai parent, kemudian player dan enemy menjadi inheritance-nya atau child-nya. Dia akan menginheritance game sprite yang dia membawa objek sprite ke dalamnya. Jadi fungsi-fungsi sprite itu dapat semuanya. Kita lihatnya di sini ya. Super unitnya dapat dari modul sprite kelas sprite. Oke ya. Kemudian kita mau mencoba untuk membuat suatu update, di mana update ini sebenarnya bukan metode yang kita buat secara custom ya teman-teman ya. Update ini gunanya nanti pada saat kita mau membuat dia collision-nya itu bisa dalam bentuk grup. Jadi grup sprite, kembali ke sini, Mister mau tunjukkan, grup sprite ini atau sprite group ini itu mempunyai salah satu metodenya, itu update namanya. Nah, update ini tidak bisa langsung dipakai. Kita harus mendefinisikan update seperti apa yang mau kita buat. Dan sifat update ini akan memperbarui apapun yang terjadi pada setiap anggotanya. Anggotanya itu apa? Maksudnya ini, moon. Kalau contohnya tadi, moon-nya ini kan kita masih define satu persatu. Moon yang ke arah atas kan kita gunakan ini ya, moon vertikal, moon horizontal. Karena ini star vertikal, kan gitu ya, satu persatu. Nah, sekarang kita bisa buat satu metode itu untuk semuanya. Kita tinggal gunakan conditional if aja di dalam metodenya. Nah, metode apa yang kita pakai untuk membuat itu menjadi unik masing-masing dan kita bisa terapkan di dalam grup? Kita gunakan metodenya namanya update. Jadi sekali lagi, metode update ini bukan metode custom. Bukan metode custom, memang metode bawaan dari sprite.sprite. Di mana kita harus mendefinisikan dulu mau dibuat apa nih update-nya. Itu ya. Jadi nanti kemungkinan kita akan memodifikasi di bagian ini. Enemy-nya. Jadi vertikal horizontal kita akan jadikan menjadi satu metode, yaitu metode update. Ya, clear ya? Nah, selanjutnya kita nanti akan membuat yang namanya playernya bisa menembak. Bisa menembak kondisi pelurunya pada saat menyentuh musuh dia akan hilang. Seperti itu. Nah, ini untuk yang update-nya tadi yang memindahkan musuh ya, kanan kiri atas bawah, kita udah menggunakan yang tadi horizontal dan vertikal, tapi kita jadiin satu menjadi update. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian, nah ini udah masuk ke bagian flowchart-nya.
Oke, langsung ya kita coba masuk ke bagian code-nya. Buat kelas musuh yang akan mewarisi kelas game sprite udah. Program gerakan musuh dalam metode update. Nah, ini kita akan coba yang awalnya kita buat dalam bentuk vertikal horizontal. Nah, sekarang kita buat dulu dalam bentuk update. Dev update. Sekali lagi, ini bukan merupakan metode custom, tapi ini memang betul-betul metode bawaan dari sprite.sprite-nya ya, dalam grup ya. Nah, untuk membuat dia berfungsi, kita harus define dulu apa yang mau kita update di sini. Nah, misalnya ini, kita copy aja di sini. Ini untuk yang pertama, kemudian ini untuk yang kedua. Nah, seperti Mister sampaikan tadi, kita bisa gunakan conditional statement untuk masing-masing sprite-nya. Nah, kalau kita ngomong conditional statement, berarti kita ada sesuatu yang dijadikan patokan. Yang menentukan bahwa, oke, ini kondisi seperti ini, oke, ini kondisi yang lainnya. Kan seperti itu ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk menelisik ini dulu. Horizontal dan vertikal ini milik siapa sebenarnya? Milik enemy ya. Ini ya. Nah, sekarang kita scroll ke bawah. Enemy-nya itu ada dua nih. Ada moon dan star. Kalau dia itu mau dibuat, kalau moon berarti tadi moon-nya di sini kan kita buat yang horizontal ya. Kalau yang star kita buat vertikal. Berarti kita butuh satu variabel atau satu properti yang bisa kita buat jadi patokan. Oh, ini nanti masuknya ke vertikal. Oh, ini nanti masuknya ke horizontal. Gimana caranya? Kita buat argumen di dalam si update-nya. Nah, update-nya bagaimana argumennya nanti? Argumennya itu kita ada dua. Bisa pakai parameter atau pakai properti. Nah, karena kita menggunakan kelas, kita bisa gunakan properti di dalamnya. Nah, jadi, properti ini kita bisa tambahkan. Kita kembali ke kelasnya, kita modifikasi. Enemy ini berarti kan ada kondisi yang harus vertikal sama horizontal ya. Kita tambahkan di sini, misalnya is vertikal. Jadi ini hanya true or false. Gunanya apa? Untuk menyeleksi ini. Nah, kalau kita vertikal, nah berarti kita lanjutkan di sini ya. Oh, sebentar. Kita define dulu di propertinya self dot is vertical. Vertikal sama dengan is vertical. Jadi kita menambahkan satu argumen baru di dalam kelas enemy-nya. Yang nantinya akan di-cover oleh si konstruktor yang di-convert ke dalam property. Nah, properti ini kita bisa pakai di bagian is update-nya, di bagian method update-nya. Jadi kita tambahkan dulu if is vertical, self. Kita panggil dengan ini ya, operator self is vertical. Berarti kan bergerak y-nya kan ya, betul ya? Kalau vertikal berarti berhubungan sama Y. Kita masukkan dulu satu tab supaya menjadi body code-nya. Nah, else-nya sementara untuk yang lain berarti harusnya yang horizontal ya. Kita masukkan yang rectangle-nya. Jadi modifikasinya clear ya sampai sini ya. Ini sebenarnya horizontal dan vertikal kita jadiin satu di sini. Horizontal berarti kan saat is vertikalnya false. Kita buat boolean aja supaya enak, cepat dalam mengeksekusinya. Oke, aman, clear? Sampai sini? Clear ya? Nah, sekarang setelah kita memodifikasi di bagian code sini, konstruktornya, kita juga perlu memodifikasi di bagian enemy-nya. Ya kan? Pemanggilan untuk blueprint kelasnya kita akan assign ke dalam objek moon, kita tambahkan di sini. Moon tadi yang bergeraknya apa? Moon itu horizontal. Berarti is vertikalnya dibuat false. Sekarang yang ini untuk yang di bagian store-nya kita buat true. Oke, kita tambahkan satu argumen baru. Nah, setelah itu pemanggilannya cukup menggunakan satu baris code. Yang awalnya kita bisa kita gunakannya star vertical, moon horizontal, kita komen, kita gantiin jadi enemy-nya tadi udah Mister tambahkan ya. Nah, ini ya, enemies-nya. Enemies dot update. Kemudian kita masukkan parameter argumen window. Window itu adalah aplikasi kita. Jadi dia akan digambarkan di mana sih, di update di mana sih, gitu ya. Nah, ini juga yang moon draw-nya ini sama star draw ini, karena kita udah punya group sprite, kita bisa gunakan method draw. Nah, hati-hati.
Ketika ada method draw di dalam kelas parent, kemudian kita buat draw lagi di kelas child kita, maka yang terjadi adalah mengoverride kelas parent. Supaya kelas parentnya tidak teroverride, maka method draw yang ada di awal kita menggunakan nama draw, kita ganti semuanya. Kita ganti semuanya supaya nggak override. Jadi draw itu kan ada di kelas parent kita ya. Ini kita, Mister kasih tahu caranya ya. Ini bisa dipencet Ctrl D. Setelah ini diblok supaya gantinya cepat. Ctrl D. Kalau dipencet sekali, dia akan langsung mencari tulisan draw yang sama. Metode draw yang sama. Nah, ini lihat. Kursornya banyak ya jadinya ya. Satu lagi, terus. Ini ada lagi. Ada lagi di bawah. Nah, ini ada lagi draw. Kemudian ini juga ada. Nah, kalau dia udah kembali ke atas, berarti udah oke, udah selesai. Ini kalau dipencet D lagi, udah nggak bergerak lagi. Nah, ini kita tinggal tambahkan. Kita gerakkan kursor ke sini. Misalnya kita draw sprite. Kita tambahkan belakangnya sprite. Ini nanti akan tergenerate semuanya ke sini. Lihat ke bawah sini. Di bagian draw sprite. Nah, ini. Dia akan nambahin kan. Jadi lebih cepat. Cara memodifikasinya di Visual Studio Code. Jadi tinggal di blok dulu. Mister ulangi lagi. Jadi ini tinggal di blok seperti ini, kemudian Ctrl D. Dia akan selalu mencari tulisan yang sama persis. Nah, kayak gitu ya. Oke, sekarang udah kita perbaiki nih draw sprite. Nah, selanjutnya kita buat yang Moonstar yang awalnya kita dipakai draw. Kita buat drawnya yang bawaan dari grup sprite. Jadi jadiin satu baris saja. Enemies dot draw. Kemudian kita kasih parameter window. Oke. Nah, sekarang kita coba cek apakah berhasil sama kondisinya seperti sebelumnya. Oh, wait, apa ini? Update takes one positional argument but two were given. Update yang mana nih? Update yang ini. Dev update. Apa yang salah? Enemies update. Kita pakai Windows sudah. Oke, bentar. Kita coba cek dulu. Apa yang salah dengan update kita? Sudah betul. Oh iya. Iya betul. Update-nya tidak perlu pakai ini ya, parameter ya. Yang perlu pakai parameter hanya draw. Oke. Tadi Mister seperti ini ya. Ini yang membuat error. Takes one positional argument. Jadi harusnya nggak ada argumennya selain self-nya dia. Ya, sekarang Mister coba running lagi. Semoga berhasil. Nah, ya kan? Sama ya bentuknya ya. Si bintangnya tetap atas bawah dan si bulannya tetap kanan kiri. Jadi kita bisa buat simplifikasi code-nya yang awalnya teman-teman lihat di sini ada 4 baris menjadi 2 baris saja. Kita menggunakan metodenya punyanya group sprite, yaitu yang draw untuk menggambarkan karakternya atau sprite-nya, sementara yang update itu untuk memperbarui posisinya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Proses transformasi dari posisi single sprite menjadi multi sprite dengan menggunakan group sprite. Hisham, Denish, Yumna, Abel, Juno, apakah ada yang mau ditanyakan? Clear? Clear? Clear ya? Oke, alhamdulillah. Clear, Mister. Good. Nah, sekarang yang tadi gerakan musuh udah oke. Yang ketiga, untuk objek musuh ubah kelas game threat menjadi kelas musuh yang baru. Nah, ini udah ya. Kita udah punya kelas enemy. Nah, sekarang next ya. Lanjut ke bagian selanjutnya terkait dengan pelurunya. Tadi udah untuk kondisi enemy-nya udah kita bisa buat dengan menggunakan collide sprite dengan menggunakan satu list dan single si astronotnya. Sekarang kita buat pelurunya.
Konsep yang perlu teman-teman pegang di sprite peluru ini, pergerakannya yang pertama adalah secara otomatis, maksudnya tidak dikontrol. Jadi kita bisa gunakan update nih nanti, karena pelurunya nggak cuma satu. Konsepnya sama seperti tadi ya, ada update. Karena kita gunakan group sprite nih nanti, karena pelurunya kan nggak cuma satu ya. Kalau kita banyak, code-nya pun juga akan lebih dinamis. Kemudian menghilang saat menyentuh musuh. Berarti kondisi true false-nya itu adalah kita buat true untuk kondisi hilang tidaknya. Nah, hilang tidaknya itu dilihat dari sini. Ini Mister close dulu. Yang bagian ini ya, argumen ketiga. Kalau di sprite collide. Nah, nanti di bagian group collide ya, kalau nggak salah group collide ya nanti akan ada dua argumen antara list pertama dengan list yang kedua. Nah, nanti gimana untuk implementasinya kita akan lakukan setelah ini. Mister mau jelaskan dulu terkait dengan konsepnya ya. Yang perlu dipegang yang pertama, sprite ini nanti akan dia bergerak secara otomatis dan menghilang saat menyentuh musuh. Itu yang pertama. Yang kedua, si kelas bullet ini atau si peluru ini dia nanti bisa aktif kalau dia playernya yang dikontrol dengan menggunakan spasi itu dipencet. Jadi baru nanti pelurunya akan muncul. Kalau enggak, maka dia nggak akan muncul. Jadi triggernya itu dari kelas player. Kalau yang tadi pergerakan dengan bagaimana ininya habitnya, kalau dia menyentuh musuh hilang, kemudian bergeraknya secara otomatis horizontal ke kanan. Nah, kalau yang sekarang bagaimana dia munculnya, mulai merender gambarnya. Kalau dia merender gambarnya itu dengan menggunakan tombol, maka kita tidak akan lepas dari yang namanya key down atau get event tadi. Get event yang ada di code kita di bagian loop-nya. Ini ya, nanti kita tambahkan spasi sebagai key down-nya. Nah, ini kalau kita gunakan get press, sedikit Mister menyinggung apa yang udah dilakukan oleh si Hisham, maka yang terjadi adalah dengan waktu yang sangat cepat akan tergenerate banyak peluru. Nggak cocok kalau dipakai di get press-nya. Untuk yang menembak peluru. Nggak adil dong. Maksudnya, gamenya akan cenderung mudah banget. Karena kita bisa menembakkan peluru dengan kondisi yang sangat cepat, cukup ditahan pelurunya ketembak terus. Kurang seru, kurang menantang. Nah, kalau mau dibuat menantang, dibuatlah pakai key down. Jadi ada fungsi masing-masingnya. Kalau movement memang pas banget buat get press, tapi kalau untuk sesuatu yang sifatnya tidak continuous, discrete ya kalau kita nyebutnya dalam dunia pemrograman, itu bagusnya pakai key down. Ya, itu konsepnya ya. Kita kembali ke bagian properti PowerPoint dulu. Oke, ini tadi kita pakai, nah kita otomatis akan menggunakan kelas satu lagi, kelas peluru, di mana dia akan mewarisi game sprite-nya. Dia juga punya kecepatan dan mempunyai metode update. Sekali lagi, update bukan metode custom kita, sengaja kita kasih nama update, enggak. Tapi memang update ini kita mau mencoba untuk setup metode update yang sudah disediakan oleh objek sprite. Sama seperti yang enemy tadi. Oke, nah sekarang kita balik ke code kita. Nah ini sprite groupnya caranya, sebelum ke situ ini ya, kita coba cek dulu. Di bagian, nah ini bagaimana cara kita menghilangkan grup sprite, salah satu grup sprite dengan menggunakan metode kill yang udah disediakan. Ya, sekarang kita kembali ke ini dulu, ke bagian code kita kembali. Jadi pertama kita buat dulu kelas peluru. Nah ini Mister akan coba komen ya biar nggak bingung. Jadi ini udah kita convert ke dalam update, nggak dipakai lagi ini sebenarnya. Kalau kita hapus pun juga nggak apa-apa, tapi Mister nggak akan hapus, Mister komen supaya teman-teman tahu step by stepnya atau history yang udah kita lakukan itu kenapa kok ini di komen dan sebagainya. Nah ini udah ada kelas enemy-nya, karena kita masih menggunakan speed, ada speed-nya. Nah ini kan masih konstruktornya juga menggunakan speed ya. Kita copy aja kelas player-nya. Kita copy kelas player-nya, kita taruh di bagian bawah. Kita paste di sini, kita ganti bullet. Propertinya sama, ada X, Y, speed, kemudian ada gambarnya, pad-nya. Nah, pad-nya nanti kita akan gunakan yang ini ya, yang di bagian peluru ini.
peluru PNG kalau yang punya Mister. Jadi kalau teman-teman mau mengikuti yang punya Mister, sama nanti kita gunakan yang peluru.png. Nah, ini nanti akan menjadi bagian dari si kelompok pelurunya. Nah, kalau ini kita buat bullet, misalnya nanti kita akan buat listnya itu dalam bentuk jamak, misalnya bullets gitu ya. Sama kayak tadi enemy jadi enemies dan sebagainya. Dan nanti itu akan menjadi tempat yang akan menampung si objek bulletnya ini. Jadi pelurunya ini nanti akan kita tampung dalam suatu grup sprite. Sama konsepnya seperti menampung barrier dan menampung enemies. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan di bawah enemy dulu. Supaya ini mengelompok ya, yang bagian list-listnya ada di sini semua. Peluru, bullets gitu aja deh. Kita siapkan tempatnya dulu, bullet sama dengan sprite.group. Sama pendefinisiannya. Nah, ini pengisiannya itu ingat tadi kan bullet itu di-trigger oleh si player. Jadi ngisinya, add-nya ini bukan ngisi langsung dari inisiasi awal, tapi tergantung dari playernya menekan tombol spasi. Nah, satu-satu dulu. Menekan tombol spasi. Kita setup dulu spasinya. Mana spasinya? Di sini. Berarti kita tambahkan if a.key itu sama dengan key space. Nah, ini misalnya kita kasih nama print tembak. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kalau nanti dipencet tombol spasi, maka dia akan mengaktifkan sesuatu di sini. Misalnya kita buat dulu untuk nyetak di konsol kita tembak ya. Kita coba cek dulu, kita running. Kebayang teman-teman step by stepnya. Mister pencet tombol spasi, lihat di bagian terminal sini ya. Tombol spasi Mister pencet. Nah, udah aktif ya. Tombol spasinya udah aktif, sekarang kita udah tinggal mengaktifkan apa? Trigger tembaknya. Berarti kalau kita ingin mengaktifkan trigger tembak, yang pertama kita lakukan, kita harus add dulu, ya kan? Add dulu pelurunya, sama kayak ini konsepnya. Kita perlu add dulu isi dari sprite group. Kenapa? Kalau sprite group itu isinya cuma 0. Nggak ada apa-apa, nggak ada objeknya sama sekali. Maka kita perlu isi. Nah, isinya dengan apa? Misalnya dengan metode sesuatu, nama metode, misalnya fire. Nah, nanti fire itu ditaruh di bagian player. Nah, jadi kita kembali ke kelasnya. Kelasnya player di sini. Nah, ini misalnya kita buat metode baru fire. Self. Apa yang harus dilakukan fire ini? Fire ini harus menambahkan objek bullet. Objek bullet udah kita buat, kelas bullet udah kita buat di sini. Tinggal kita masukkan ke dalam objeknya. Jadi misalnya ini Mister kasih nama bullet sama dengan bullet. Nah, kelasnya ya, kelas bulletnya yang ini. Kita tambahkan isiannya tadi adalah pad-nya, Mister copy dulu, pad-nya peluru. Sampai ke ekstensi ya, teman-teman ya, jangan sampai lupa di ekstensinya. Oke, peluru, kemudian width-nya kita buat berapa ya? Coba Mister cek dulu. Width-nya, width bulletnya. 50 20. 50, width-nya 20. Posisinya, nah ini posisinya karena kita ingin dia selalu mengikuti player, maka yang perlu kita pegang adalah kondisi koordinat si playernya. Ada dua koordinatnya, ada X dan Y. Untuk mengaksesnya pakai apa? Kita punya properti rec nih di sini. Rec X sama rec Y. Jadi kita tinggal panggil aja rec X sama rec Y-nya. Tapi kita panggil dulu nama astronotnya. Kemudian yang pertama kita sesuaikan dulu rec.x-nya. Rec X-nya itu kalau di kita posisi defaultnya adalah di pojok kiri atas. Sementara ukuran dari astronot kita, width-nya, lihat width-nya di sini, astronot mana? Astronot ini ya. Itu 80. Height-nya 80. Berarti kalau dia ingin ada di depannya, berarti perlu kita geser pojok kiri atas. Ya kan? Kita geser 80 ke kanan dari sisi X-nya. Maka di sini kita tambahkan yang astronot tadi rec X plus 80.
supaya posisi bulletnya itu pertama muncul langsung ada di sebelah kanannya. Karena kita nembaknya ke kanan ya. Karena posisi enemy-nya ada di kanan. Tapi kalau ke kiri ya disesuaikan ya teman-teman ya. Kalau ke kiri ya berarti dipaskan di bagian ke kirinya. Kalau kanan ke kanan. Kemudian di bagian Y-nya berarti kan posisinya yang tadi ada 80 tadi ya. Nah, itu sementara kondisi tingginya itu ini kan width, ini height. Height-nya 20. Hitungan matematis biasa aja. Kalau dia kondisinya 80, tingginya dia punya 20, berarti sisa atas bawahnya kan kisaran 60 ya. Kalau di total. Berarti atas bawah kalau dibuat standar, dibuat sama, dibagi 2, berarti 60 dibagi 2, berarti tinggal 30. Berarti kita tambahkan untuk di astronot Y-nya, posisi astronot .rect.y itu plus 30. Didapat dari mana? Posisi tinggi si astronot itu 80, sementara posisi tinggi dari si peluru itu 20. Sisanya 60. Ya kan? 80 kurang 20. Kalau kita ingin dia tengah-tengah posisi si pelurunya, maka kita buat jarak antara atas bawahnya pun juga harus di pas tengah-tengahnya. Dibagi 2 60-nya, sehingga 30. Itulah kenapa Y-nya ditambah 30 karena posisi Y-nya itu ada di pojok kiri atas sekali lagi ya. Supaya kita bisa turun ke 30 ke bawah, 30 piksel ke bawah, kita perlu ditambahkan, bukan dikurangi. Hati-hati. Konsepnya semakin ke bawah semakin bertambah, semakin ke kanan semakin bertambah. Semakin ke kiri mendekati 0. Oke? Itu untuk yang bulletnya. Kemudian setelah kita kebentuk objek bulletnya, baru di sini kita tambahkan bullets.add bullet. Jadi fire ini akan menambah bulletnya. Oke, menambah bulletnya ke dalam objek group bulletsnya. Objek bullets ini selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita udah tambah, gerakkan. Ya kan? Tadi kan konsepnya di PowerPoint. Oh, sebentar. Ini Mister masih jalan ya. Pantesan kok berat. Selanjutnya gerakkan dengan kondisi update tadi. Nah, ini dia. Dia akan bergerak secara otomatis ke kanan. Maka gunakan metode update. Nah, metode update ada di mana? Berarti ada di bulletnya. Ya kan? Karena si fire ini hanya men-trigger aja untuk menambahkan bulletnya. Sekarang kita tambahkan di sini. Update. Nah, update-nya seperti apa? Berarti dia harus bergerak ke kanan. Kalau dia melebihi batas tertentu, misalnya batas si pojok kanan, atau dia kena musuh dan sebagainya, maka dia harus dihilangkan. Caranya pakai apa? Pakai fungsi kill. Kondisi update ini sama seperti yang pada saat kita melakukan update di enemy-nya. Kalau dia semakin ke kanan, berarti semakin plus ya, positif ya nilai X-nya ya. Karena kita akan ngomongin nilai horizontalnya, X-nya. Berarti kita tinggal copy aja ini. Copy. Nah, kemudian kita paste di sini. Selanjutnya, kita tinggal tentukan batas hilangnya sampai mana nih. If self, sama kayak ini ya, kita copy aja ini. Kemudian kita modifikasi. If self rect X, karena kita batasnya itu sampai 700 ya, di bagian ininya, width-nya. Ini kan width sama height nih. Jadi kalau udah lebih dari 700, maka dia harus hilang. Ya kan? Karena ke kanan nih. Beda kalau ke kiri. Kalau kurang dari 0 berarti dia harus hilang. Tapi kalau ini lebih dari 700, harus hilang. Yang terjadi apa? Disuruh kill. Kalau dia udah lebih dari 700, dibuat self.kill. Gunanya untuk menghapus objek yang ada di dalam grup sprite. Oke? Self.kill. Nah, maju satu tab. Dia akan menghilang kalau dia lebih dari 700. Kemudian syarat yang kedua apa lagi? Kalau dia menyentuh si musuh. Nah, menyentuh si musuh ini kita tidak perlu menggunakan yang ada di kill sini. Kenapa? Posisi penyentuh musuh itu nanti akan bisa kita pakai di bagian group collide-nya. Jadi ini hanya untuk yang memang betul-betul default dari pergerakan si bullet-nya. Jadi nggak perlu kita tambahkan di sini. Nah, udah Mister kasih jarak di sini supaya kelihatan enak.
antara kelas dengan main programnya ya, ada 2 jeda, Mister buat kasih 2 jeda. Nah, sekarang kita aktifkan nih dev update-nya. Mulai dari yang tadi awalnya alurnya kita tambahkan dulu triggernya. Berarti di sini ada astronaut.fire. Kita tambahkan di sini triggernya, menambah baletnya, baletnya suruh bergerak. Sebelum bergerak gambarkan dulu baletnya. Gunakan apa kalau kita mau pakai yang grup? Kita gunakan yang draw. Sama seperti ini, enemies draw. Nah, sekarang kita buat di sini ballet dot draw. Draw-nya di window kita. Jangan lupa kita update setiap ballet yang sudah keluar dengan menggunakan metode ballet.update. Nah, ini sebenarnya tadi Mister agak kelupaan juga nih. Barrier high image, draw sprite dan sebagainya ini kita bisa buat jadi satu nih. Nggak pakai draw sprite lagi karena kita punya barriers kan, group barriers. Ini Mister comment. Kemudian Mister buat seperti ini. Barriers.draw window. Nah, jadi seluruh list kita draw, seluruh bullets kita draw, seluruh enemies kita draw, dan kita update. Nah, draw-nya ini yang di bagian barriers ini nggak ada update, kenapa? Karena memang dia nggak ada pergerakan, ya kan? Nah, sementara yang lainnya, enemy dan bulletnya ada pergerakan. Nah, sekarang kita coba cek ya, kita running dulu. Apakah ada yang error atau sudah berfungsi? Kita mencet spasi ya, bisa mencet spasi. Lihat di bagian konsolnya di sini, harusnya dia akan muncul tembak dulu ya, kalau nggak salah tadi apa? Tembak. Nah, ini dia tembaknya. Mister klik. Ada yang hilang. Oh, speed. Missing one required positional argument speed-nya. Speed-nya belum ada nih di bagian pelurunya. Balet peluru tadi belum ada speed-nya ya. Mana speed-nya? Kita tambahkan speed-nya dulu. Mana fire-nya? Ini dia. Ini kan tadi path, width, height, x, y, satu lagi speed. Speed-nya jangan kenceng-kenceng, 5 aja deh. Ntar cepat banget. Ya. Terpencet spasi. Whoops. Update text one position argument but one. Oh, update kita belum ditambah self ya. Update-nya udah. Ini self, nah ini yang ini belum. Self. Ingat ya, untuk metode wajib harus ada self-nya supaya merujuk ke bagian kelasnya. Lagi running. Spasi. Nah, itu udah muncul ya. Spasi udah muncul. Kalau spasinya berkali-kali, maka dia akan muncul juga berkali-kali. Oke, nah ini yang tadi Mister sampaikan, kalau dibuat get press akan sangat nge-lag banget karena memorinya bergerak terus. Nah, ini aja kalau kita pantam kita agak cepat, lihat agak ada putus-putus ya pergerakannya. Nah, itu efeknya. Nah, sekarang kita tinggal ngecek kalau ini, nah ini kalau kena enemy, dia harusnya akan hilang. Baik enemy maupun si pelurunya. Oke? Nah, kita pakai apa? Kembali ke materi lagi. Ini yang tadi Mister sampaikan, ada namanya group collide. Ini tadi metode kill ya, udah. Nah, sekarang ada yang namanya mana tadi? Oh, ini untuk spy untuk ininya ya, untuk triggernya. Nah, ini dia. Ada collide track yang kita dapat di awal di minggu lalu, sprite collide yang di minggu lalu juga sama. Satunya lagi nanti ada yang namanya sprite collide group. Nah, ya sorry, group collide. Nah, group collide ini terdiri dari list dengan list. Nah, ini kondisinya nanti yang tadi Mister sampaikan hilang atau dia masih dipertahankan di dalam aplikasinya. Nah, sekarang kita coba ya buat group collide ini aktif di game kita. Misalnya tadi yang pertama, kalau di contohnya tadi kan, misalnya si pelurunya menyentuh si barrier. Harusnya ini nggak tembus. Barriernya nggak hilang, pelurunya yang hilang. Oke? Nah, sekarang kita ke code-nya. Kita scroll ke bawah. Kemudian kita buat if sprite dot group collide ya tadi ya. Apa namanya tadi? Group collide. Group
collide. Oke. Grup pertama misalnya apa tadi? Bullets. Kemudian satunya barriers. Yang hilang apa? Bullet atau barriersnya? Bulletnya kan? Kalau di contohnya tadi, berarti ini kita buat true, sementara barriernya kita buat false. Karena ini kita tidak membutuhkan apapun, kondisinya apa ketika dia hilang dan sebagainya, maka if-nya kita hapus. Kita tinggal sprite-nya aja. Sprite group collide, maka yang terjadi bulletnya hilang, barriernya tetap ada. Sekarang kita running. Kita uji. Mister tembakkan ya dari sini. Hilang ya. Pelurunya hilang, tapi barriernya nggak hilang. Nah, sekarang kita lihat. Apa yang terjadi kalau dia dibuat true? Maka yang terjadi harusnya dua-duanya akan hilang. Peluru yang datang hilang bersamaan dengan barriernya. Jadi ini bisa dimodifikasi, tergantung teman-teman. Mau nanti pelurunya tetap ada, barriernya yang hilang juga boleh. Nah, itu modifikasi teman-teman ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke contoh. Sesuaikan dengan contoh dulu. Ini kita buat false. Oke. Nah, selanjutnya, apalagi yang kedua adalah sprite group collide-nya yang kalau menyentuh si enemy. Dengan konsep yang sama, kita buat seperti ini. True, dan satunya lagi, semuanya sama-sama hilang ya. True. Jadi baik bulletnya atau enemy-nya kalau ditembak ya semuanya hilang. Ya kan? Sekarang kita coba running. Mister akan tembakkan ke bintang ini. Dar. Lang. Tapi balik lagi ini barriernya nggak bisa tembus ya. Sekarang kita coba tembakkan ke yang sini. Ya, sentuh. Tembak. Nah, oke hilang. Dan terakhir kita menang. Nah, ini UV-nya juga ada di depan ya. Jangan sampai kebalik layernya. Nah, jadi kita bisa gunakan group collide. Simple, satu baris tapi untuk semuanya. Jadi kalau misalnya ada banyak sprite yang mau kita setup, ya tinggal kita add aja. Sama kayak tadi peluru ya, kita tinggal add aja objeknya. Sehingga nanti objeknya tinggal kita jalankan dengan menggunakan update. Itu kelebihan dari kita gunakan yang group sprite. Jadi nggak perlu kita define satu persatu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Clear semuanya? Kalau ada silakan ya. Mau diklarifikasi pun boleh. Ada yang sedikit bingung, biar nggak bingung, tanya. Nggak apa-apa, boleh juga. Mau yang banyak, sedikit, mau diklarifikasi juga boleh. Nggak ada masalah. Supaya teman-teman kebayang nih apa yang Mister buat di sini. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Tadi ada suara tadi? Denish atau Hisham atau siapa nih? Juno? Abel? Yumna? Oke, Denish. Saya cuma mau tanya, apakah nanti akan ada text file? Text file untuk pembacaan data maksudnya? Enggak, text file untuk ini nanti di grup chat. Oh, ada. Maksudnya grup code-nya? Ya. Ada. Nanti Mister Oke. akan share juga di grupnya. Ini nanti Mister Oke, terima konten-kontennya kasih. nggak Mister hapus ya? Oke, sama-sama Denish. Mister nggak akan hapus, jadi teman-teman biar tahu ini tuh diganti dengan apa, jadi biar enak belajarnya teman-teman. Perjalanan kita biar kerekam semuanya. Kalau teman-teman udah clear, silakan dihapus nggak apa-apa. Ya. Mister mau nanya, Boleh, Isyam. kalau misalnya dikasih backsound gitu gimana Mister caranya? Itu pakai Kan kayak ada suara-suara gitu. ya, itu ada yang Biasa. namanya sound nanti. Cuman Mister belum bisa mendemonstrasikan karena di sini belum ada soundnya, belum disediakan fungsi soundnya. Nanti kita akan pelajari itu, Isyam. Nanti akan kita pelajari. Tapi biasanya pakai apa Mister? Kalau sound gitu. Pakai fungsi Pygame, modulnya tetap pakai Pygame, tapi dia nanti ada yang namanya mixer. Kalau kita ini tadi contohnya sama kayak yang font tadi ya. Kalau font tadi kita butuh inisiasi font, nah nanti kalau yang sound kita butuh inisiasi mixer. Nah, fungsinya belum ada nih di sini. Nah, nanti kita akan tambahkan tuh kalau nanti pas di bagian materinya. Ada tuh. Habis kalau nggak salah habis ini deh ada itu yang bagian mixer itu.
Nanti kita akan lengkapi di kalau nggak salah di minggu minggu berikutnya kali ya, pas waktu presentasi itu kita akan tambahkan atau kalau nggak salah di 2 minggu lagi. Mister agak lupa nih. Tapi dalam waktu dekat dengan ini deh. Saya ingat Mister nggak jauh-jauh dari labirin. Itu ada. Nah itu tapi hati-hati pada saat kita menggunakan mixer sound itu. Kalau bisa nanti kita kalau teman-teman punya aset sendiri juga monggo silahkan. Jangan menggunakan aset yang terlalu besar karena akan rendernya berat banget. Bukan pada saat sekarang yang berat. Kalau sekarang karena kita masih kondisinya nggak terlalu besar project kita, mau pakai MP3, MP4 nggak ada masalah. Tapi saat kita seiring berjalannya waktu kok teman-teman buat project itu makin berkembang, jangan gunakan itu ekstensinya. Kalau nggak salah ada yang paling bagus itu yang WAV sama OPP apa-apa. Nanti akan kita coba bahas deh lebih lengkapnya seperti apa di materi berikutnya ya. Kalau yang sekarang masih belum sampai situ dulu. Tapi ada Isyam, betul ada. Ada itu nanti kita akan pelajari. Oke, Mister, terima kasih. Nanti kita akan coba juga cari-cari asetnya ya. Asetnya ntar boleh teman-teman eksplorasi ada yang pakai aset yang model kayak sound effect gitu kalau kita pencet ntar bunyi cung cung gitu bisa ada juga. Itu namanya sound. Berbeda dengan mixer. Mixer itu nanti dia akan mengaktifkan lagu atau bunyi-bunyi yang dia akan looping terus. Tapi kalau sound dia tergantung trigger. Triggernya sekali pencet ya udah dia akan berbunyi cuma sekali pencet aja sampai ke titik selesainya. Jadi ibaratnya kayak gini, kalau ada sound 1 detik, maka ketika dipencet spasi maka dia akan bernyanyi digerakkan sampai 1 detik aja soundnya. Setelah itu nggak di looping. Tapi kalau mixer, kalau yang tadi yang dimaksudkan back sound itu adalah yang terus bernyanyi bergulir terus selama itu gamenya berjalan, nah itu kita gunakan mixer. Ada 2 jenis nanti. Ada yang sound effect atau ada yang lagu tadi yang kalau aku Mister nyebutnya mixer tadi. Nah, itu 2 itu nanti bisa kita pakai untuk melengkapi ini lebih komplit lagi. Supaya nggak hanya soal gambar-gambar bergerak aja ya kan, lebih interaktif lagi. Oke, good. Mantap pertanyaannya Isyam. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan code ini? Apakah sudah clear? Ini kalau udah clear enak nih. Selanjutnya kalau kita buat lagi game, kalau nggak salah gamenya nggak cuma labirin di PP ini, kita tinggal nambahin yang belum ada aja nih. Tapi teman-teman udah bisa bereksplorasi. Enak nih kalau udah paham di sini nih. Karena ini dasar-dasarnya semuanya nih. Mulai dari single sprite, multi sprite, dan sebagainya. Ya ada, udah clear? Oke, sembari Mister masuk ke bagian presentasinya dulu. Nah, ini tadi yang udah kita coba ya, bullet dan barrier. Nanti kalau ada yang belum clear silakan langsung diinterupsi ya penjelasan Mister. Ini yang kelompok sprite-nya juga sudah, kita juga sudah demonstrasikan antara yang add, draw, update-nya. Ingat update itu bukan custom. Ya, bukan custom, tapi memang bawaan dari si sprite-nya. Kita perlu mendefinisikan saja bagaimana harus diupdate. Oke. Nah, ini tadi ya, objek peluru sudah, kemudian kelas pelurunya sebagai blueprint juga udah oke. Kita sudah tambahkan peluru dengan menggunakan trigger player dengan metode fire. Kemudian metode fire-nya pun kita trigger dengan menggunakan tombol spasi. Teman-teman mau pakai tombol lain? Silahkan. ALT, control, silahkan. Nggak apa-apa. Tinggal di setup lagi. Kemudian collision antara peluru dengan musuh juga udah. Peluru dengan barrier juga udah. Tinggal apa lagi yang belum? Oh, udah ya. Kemudian tangani collision antara peluru dengan barrier tadi ya yang dinding juga udah. Kemudian kita juga sudah memodifikasi yang awalnya satu-satu kita define barrier H, barrier V, enemy-nya juga moon vertikal, moon horizontal. Kita semuanya udah pakai kondisi best practice untuk penggunaan collision dan update grupnya. Dengan metode update untuk yang pergerakan, sementara untuk yang bagian collisionnya kita pakai yang group collide atau sprite collide. Tergantung dari apa yang akan kita cek collisionnya seperti apa. Apakah ada yang ketinggalan? Oke. Ada. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira pelajaran hari ini masih bisa diikuti dengan baik?
Masih aman? Kalau aman, Mister mau tanya satu aja. Kalau nggak ada yang tanya. Oke, Mister kembali ke code-nya. Jadi, kalau kita mau buat kondisi update yang dia berdasarkan suatu kondisi tertentu, langkah-langkahnya seperti apa algoritmanya? Kalau kita, Mister ulangi ya pertanyaannya. Kalau kita ingin membuat update, memperbarui ya, Mister akan ganti kalimatnya aja biar nggak bingung. Kalau kita ingin membuat metode update yang fungsinya untuk memperbarui sesuatu, dalam hal ini sprite, ya kan? Namun pembaruan itu nggak bersifat satu aja, jadi pakai conditional statement. Nah, gimana langkah-langkahnya? Hisham? Juno? Tadi yang belum bersuara Juno, Abel, sama Yumna nih. Nah, Mister panggil dulu yang belum bersuara dulu. Mana tadi? Lah, kursor Mister hilang. Ya Allah, mana kursornya? Nah, ini dia udah muncul. Yumna. Algoritma ketika kita ingin membuat update sesuatu, update sprite dengan menggunakan conditional statement, itu apa yang harus kita lakukan? Pakai bahasanya Yumna sendiri nggak masalah. Mister akan coba pahami dari situ. Karena kalau algoritma itu harusnya sama, meskipun bahasanya beda, maksudnya penyampaiannya beda, tapi harusnya intinya sama. Tapi kalau implementasi code-nya, sekali lagi ya, ini juga Mister udah sampaikan dari awal, itu akan bisa berbeda banget. Contoh aja kayak tadi ya, Hisham menggunakan collide track, Mister menggunakan sprite collide. Apakah salah punya Hisham? Enggak. Salah punya Mister? Enggak juga. Kalau ditanya efisien atau enggak, baru itu. Tapi bukan salah atau benar. Karena di dalam code, salah itu ketika error, benar itu ketika tidak error. Nah, errornya pun juga ada error yang error fatal error, satunya lagi bug error yang nggak sesuai dengan logik. Nah, itu baru salah. Tapi selama itu jalan, logiknya jalan, ya nggak ada masalah. Oke, balik lagi pertanyaan Mister tadi. Bagaimana algoritma ketika kita mau membuat suatu pergerakan nggak cuma satu, tapi menggunakan conditional statement? Yumna, boleh open mic, tapi ini kayaknya harus open mic deh, biar enak nih. Gimana Yumna? Yumna, bisa dijelaskan? Coba dijelaskan. Halo, Yumna? Masih on? Masih aman di sana? Halo, tes tes. Oke, kita coba yang lain dulu ya. Abel, coba dibantu. Abel, Juno, Yumna belum ada terdengar suaranya tadi, Mister. Boleh diketik. Oh iya, tadi Mister lupa. Boleh diketik kalau mau diketik. Abel, Juno, Yumna, silakan berkomentar, ditunggu komentarnya. Masih belum, kira mau ngetik nih. Gimana? Oh, masih malu-malu nih. Abel, Juno, dan Yumna. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Algoritmanya seperti apa? Karena sekali lagi di sini yang penting adalah algoritma ya, teman-teman ya. Tanpa algoritma, teman-teman hafal code-nya pun akan kurang bermanfaat. Karena teman-teman nggak akan bisa memodifikasi nanti jatuhnya. Tapi kalau teman-teman memahami algoritmanya, meskipun teman-teman nggak hafal code-nya, tapi tahu konsepnya, teman-teman tinggal search ada di YouTube atau search di ChatGPT itu juga bisa. Yang penting teman-teman tahu algonya. Tapi kalau teman-teman
algoritmanya itu masih belum paham, nah itu perlu dipelajari lagi. Itu kuncinya, kunci utamanya di situ. Oke, gimana? Dennis dan Hisham, coba bantu. Satu pertanyaan aja. Terjawab, semoga clear. Gimana, Dennis? Pertanyaannya tadi tentang Bagaimana algoritmanya saat kita ingin melakukan update dengan menggunakan conditional statement? Langkah-langkahnya seperti apa? langkah-langkahnya dan conditional statement kan. Hmm, Conditional statement. Saya mau cek lagi. boleh, silakan. Boleh teman-teman baca code-nya ya, nggak apa-apa. Karena memang di sini tujuan Mister teman-teman baca code, bukan menghafal code. Kalau menghafal code, bahaya. Mister hapus sedikit, nanti teman-teman nggak nyadar tuh. Ntar kalau error, bingung. Kenapa errornya ya? Gitu. Tapi jangan dihafal, tapi dibaca. Dibaca dalam artian dimengerti. Itu lebih enak tuh. Ntar pasti ngodingnya nggak berasa deh. Tiba-tiba udah jam 10 aja. Enak banget. Makin seru. Ganti straight dengan if statement kan. Ya, pakai if statement, conditional statement itu pakai if itu. Nah, cuman langkah-langkahnya gimana? Dennis, dimulai dari apa nih? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ingin mengupdate grup pergerakan grup itu dengan menggunakan conditional statement. Oke, Mister kasih clue aja ya di awal. Yang jelas kita pertama harus buat kelas dulu kan. Nah, Memahami kelasnya itu pemrogramannya dulu Bang. apa itu? Program apa? Memahami pemrogramannya dulu, jadi sebelum nge-update apa dulu nih yang kayak tadi Mister kasih tahu kan, apa namanya, kita nambahin peluru tuh. Nah itu kan sebelum itu sebelum diupdate kan dipikirin dulu apa yang mau ditambahin Mister. Bener Oke. nggak? Nah, sekarang pertanyaannya Mister lanjutin ya, karena ini masih belum menjawab semuanya. Apa yang harus dipikirkan untuk menambahkan conditional statement di dalam kelas? Karena kan harus ada patokan. Um, Nah, apa? ya kan dalam kelas Conditional statement di dalam kelas kita bisa gunakan apa? conditional statement if dan def. Yes, if itu digunakan untuk membuat conditional statement-nya. Statement-nya yang dipakai itu apa? Kan banyak tuh. Ada konstruktor, ada parameter, ada variabel lokal, ada argumen, ada Oke, properti. Elif, if-nya dalam metodenya Elif itu metodenya. Statement-nya apa coba kan yang bisa dipakai? statement Statement statement. itu kayak ini. Elif else bukan Mister. Ya, elif else itu adalah metodenya. Nah, statement-nya itu seperti Cek. ini, contoh, Mister kasih contoh ya. If name sama dengan Lukman. Nah, name sama dengan Lukman itu adalah statement. Nah, pertanyaan Mister, Ya, statement untuk diupdate itu kita gunakan apa? state Kan tadi yang Mister sebutkan ada parameter, ada properti, ada argumen. Apa yang memungkinkan untuk dijadikan statement? Sebutkan. Gimana? Kebayang nggak? switch Switch itu sama sebenarnya operator. Bentuk oh lain dari if else. Kita bisa gunakan switch. Nah, cuman sekarang memang kita kebetulan masih menggunakan if else supaya teman-teman kebayang algoritmanya. Kalau switch itu udah lebih fokus ke arah nilai statementnya. Tapi kalau if else itu masih ngomongin algonya. Di samping kita menentukan statement. Oke, sebenarnya udah kalau Mister mungkin ininya membahasakannya ya dari teman-teman yang agak susah. Mister akan coba ini ya, bahas dulu. Jadi, Mister akan coba ulangi. Ups, mana kursor Mister? Aduh, kok hilang? Bentar, Mister off dulu. Satu aja Mister jelaskan. Oke, alhamdulillah.
Jadi yang Mister maksud dalam pertanyaan tadi adalah saat kita ingin membuat kondisi update dengan menggunakan conditional statement. Nah, if else ini adalah metodenya. If else. Statement itu apa? Ini. Yang memungkinkan apa? Salah satunya ini, property. Property. Kenapa disebut property? Karena ini ada self-nya. Jadi statement itu, conditional if itu, conditional statement itu harus ada statement. Kalau nggak ada statement, itu bukan conditional statement namanya. Ya, wajib. Dan statement itu harus menentukan true or false. Itu algoritmanya, langkahnya. Ketika ingin kita membuat conditional statement, di mana update ini akan digerakkan sesuai dengan apa yang kita masukkan ke dalam suatu propertinya. Yang kedua langkahnya adalah menentukan properti apa yang mau kita pakai. Karena ini propertinya ada misalnya ini ada is vertikal, maka kita butuh yang namanya parameter. Renderer, sprite renderer. Gimana? Terus. Oh, oke. Kayak seperti kayak 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 apa? kayak seperti jika apa playernya melakukan suatu aksi, nanti programnya akan mendapatkan aksi itu, setelah itu akan mengganti sprite. Ya, betul. Itu kan algoritma dari metode if else-nya ya. Nah, ini maksud Mister mau menanyakan terkait dengan bagaimana penentuan dari langkah-langkah untuk mendapatkan update-nya itu menjadi conditional statement. Jadi apa aja yang perlu kita setup? Nah, kalau itu udah oke. Denny sama Hisham udah dapat. Nah, sekarang adalah bagaimana cara setupnya. Karena ini sangat berpengaruh dengan yang namanya konstruktor. Jadi teman-teman harus menentukan konstruktor untuk mendapatkan properti ini. Nah, itulah yang tadi pertanyaan Mister. Ya, gimana? Kebayang ya? Yang dimaksud Mister tadi? Saya kan cuma kasihkan contoh ya. Contohnya if bla bla bla, if player state sama dengan idle, sprite render dot sprite sama dengan my sprites, kita asumsi 0. Ya. Else if player state sama dengan running, sprite render dot sprite sama dengan my sprites, kita akan asumsi 1. Iya. Elif player state sama dengan jump kayak gitu. Ya, itu betul. Kondisi metodenya seperti itu bisa. Dan itu bisa kita kontrol dengan menggunakan properti kalau kita bisa buat kondisinya itu global. Karena kan ini nanti kan buat seluruh sprite kan, yang tadi misalnya Dennis tadi sebutkan, itu kan untuk seluruh sprite tuh. Kita nggak tahu sprite-nya ada berapa. Dennis yang bisa mengetahui, oh ini aku butuh 3 sprite, 4 sprite, 5 sprite, tergantung dari programmernya. Nah, itu bisa kita gunakan dengan menggunakan properti. Karena di bahasan di PowerPoint itu tidak ada membahas terkait dengan properti yang bisa digunakan sebagai conditional statement-nya. Jadi, update ini sebenarnya nggak melulu cuman membuat satu pergerakan monoton, tapi bisa bergerak sesuai dengan keinginan kita, yang dicontohkan oleh Dennis tadi. Nah, tadi saya bilang sepertinya kalau aplikasinya teman-teman udah clear, cuma tahapannya yang mau Mister clearkan. Jadi kita bisa gunakan konstruktor untuk mendapatkan properti yang nantinya akan di-setup dengan argumen yang kita set di dalam objek class-nya. Oke? Jadi clear ya. Di sini is vertical kenapa muncul? Karena gunanya untuk membuat kondisi yang beragam pada saat kita melakukan update setiap sprite-nya. Dapat semuanya ya? Semoga dapat. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, silakan dikonfirmasi. Oke, 8.45. Udah gak terasa nih ngobrol kita. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mau didiskusikan dulu? Sudah kelebihan, mohon maaf. Belum ada? Oke, kalau belum ada, Mister akan sedikit wrap up apa yang udah kita kerjakan pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini kita sudah membahas mengenai program yang minggu lalu dengan beberapa tambahan tugas yang sudah kita coba bersama-sama.
kemarin ada yang tugasnya mengenai win-lose-nya dan Hisham sudah mencoba. Teman-teman juga nanti silahkan mencoba mengeksplor lagi. Nah, sudah kita bahas bagaimana penggunaan Collide Track, Sprite Collide untuk yang minggu lalu. Kemudian di malam hari ini kita teruskan dengan yang namanya Group Collide yang nanti akan bisa membuat pengecekan collision antar grup 1 dan grup 2. Di mana grup 1 dan grup 2-nya ini kita bisa setup apakah dia false atau true. Di mana false itu artinya ketika dua sprite ini saling bertemu atau saling collision, maka dia akan dua-duanya tetap muncul. Tapi kalau dia dibuat true dua-duanya, maka dia akan buat saling menghilangkan. Dan penempatannya juga sesuai dengan urutan ya. Kalau sprite 1 otomatis dengan argumen terkait dengan false yang pertama. Kalau sprite yang kedua, grup sprite kedua terkait dengan argumen yang false yang kedua. Kemudian kita juga udah mencoba untuk melakukan modifikasi yang awalnya satu per satu kita define, contohnya kayak barrier, kemudian enemy. Kita awalnya define satu per satu, pergerakannya pun kita define satu-satu. Sekarang kita menggunakan metode update ya, bawaan dari sprite yang kita define secara custom di dalamnya sini. Nah, ini untuk pergerakannya lebih dari satu. Sementara untuk pergerakan yang hanya monoton satu, kita bisa dapatkan di contoh di bulletnya. Jadi teman-teman nanti silakan mengeksplorasi. Nah, minggu depan itu nanti akan ada presentasi terkait dengan hasil modifikasi teman-teman. Jadi PR-nya sekarang, kalau kemarin PR-nya adalah masih terkait dengan proyek kita yang menyempurnakan, sekarang adalah memodifikasi. Jadi proyek ini masih belum sangat sempurna. Kalau teman-teman mau modifikasi silakan. Menyempurnakan lagi, misalnya di bagian pojok atas nggak boleh harus tembus sampai ke atas, harus tetap ada. Jadi kalau ini di running, kalau teman-teman coba bergerak ini, sebenarnya itu masih kondisinya kalau kita ke kiri ini bisa hilang. Tuh, hilang ya. Kemudian kalau ke atas pun ini juga masih bisa hilang. Nah, oke. Nah, itu kalau teman-teman mau sempurnakan silakan, tapi utamanya adalah kondisinya teman-teman buat modifikasi dari apa yang udah di sini kita kerjakan. Boleh asetnya dimodifikasi, boleh permainannya, model permainannya dimodifikasi, jumlah enemy-nya ditambah, atau jumlah barriernya ditambah, dan sebagainya. Boleh, apapun yang teman-teman lakukan nanti dijelaskan di dalam presentasi besok. Oke, itu tugas teman-teman. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan nanti bisa boleh ditanyakan di grup atau mau didiskusikan via Wapri juga boleh, nggak ada masalah. Nah, kalau ini tadi terkait dengan penyempurnaan ini, Mister juga menunggu siapa kira-kira yang bisa sampai menyempurnakan ini, tidak boleh ke kiri tembus dan itu ke kanan juga tidak boleh tembus. Konsepnya semuanya ada di dalam yang udah kita buat code-nya. Tinggal teman-teman ambil konsepnya itu, code-nya itu, implementasi code-nya, kemudian teman-teman implementasikan ke dalam astronotnya. Karena ini astronotnya aja nih yang bisa tembus ke kanan ke kiri kan. Kalau yang lainnya enggak, masih ada di layar semua. Oke? Mister tunggu penyempurnaannya itu, hanya itu aja. Sama satu lagi adalah modifikasi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, ini nanti code-nya akan Mister bagikan di dalam grup. Sekali lagi akan Mister bagikan di dalam grup beserta nanti videonya. Teman-teman bisa lihat. Dan aset-asetnya teman-teman bisa download lagi ya. Kalau misalnya ada yang ketinggalan, download lagi di grup. Coba scroll ke atas, mulai dari moon, star, sampai ke peluru. Teman-teman boleh modifikasi pun asetnya juga seperti yang teman-teman inginkan. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Mister akan cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Oke, Mister buka dulu. Oke, Mister cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya telah hadir bersama Mister, belajar bersama terkait dengan modul 6, lesson keempat, yang melanjutkan maze game kita di part ketiga. Minggu depan, sekali lagi Mister ingatkan, akan ada presentasi. Jadi pastikan teman-teman memahami apa yang udah teman-teman code, karena nanti akan coba dijelaskan dengan bahasa teman-teman sendiri. Silahkan, boleh membuat presentasinya dalam bentuk PowerPoint atau langsung dalam bentuk code-nya juga nggak ada masalah. Nggak ada ketentuan, silakan. Yang mana yang paling nyaman buat teman-teman. Nanti silakan dijelaskan, kemudian modifikasinya apa, alurnya seperti apa. Secara umum seperti itu aja.
Nah, satu lagi yang tadi yang Mister sampaikan ada penyempurnanya, silakan penyempurnanya dilakukan di bagian astronotnya tidak boleh tembus ke atas sama tembus ke kiri kanan nggak boleh. Ke bawah pun juga nggak boleh. Kalau bisa tembus kanan kiri sama atas bawah bisa chipping nanti. Bisa lewat bawah langsung ke Earth-nya. Oke ya, jelas ya untuk tugasnya. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye semuanya. Happy coding. Oke, sampai Goodbye, Mister. bertemu Denis.